Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab yang keempat dari program ini, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Buku ini asalnya adalah sebuah pertanyaan ditanyakan kepada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang makna la ilaha illallah. Maka beliau pun menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang menjadi judul dari kitab ini. Baik, di buku panduan kita bermula dari halaman 25. Kita baca dari halaman 26. Dari klasifikasi pembahasan, mula-mula Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya kalimat ini, keutamaan dan urgensinya, yang diberi judul Fadl la ilaha illallah. Kata beliau setelah bismillahirrahmanirrahim, su'ila rahimahullah an ma'na la ilaha illallah. Syekh rahimahullahu ta'ala ditanya tentang makna la ilaha illallah. Fa'ajaba, maka beliau menjawab, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hadhil kalimata, bahwa kalimat ini, itu kalimat la ilaha illallah, hiya al-fariqatu bainal kufri wal islam, adalah pembeda antara kekufuran dan keislaman. Wa hiya kalimatul haqq, dan dia adalah wahia kalimatut taqwa, dan dia adalah kalimat taqwa. Dia adalah kalimat taqwa. Wahia al-urwatul wuthqa, dan dia adalah al-urwa al-wuthqa, tali yang amat kuat. Wahia allati ja'alaha Ibrahim alaihi salam kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan itulah yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kalimat baqiyah,
sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat itu. Iya. Baik. Di sini saya poinkan 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah al-has alal ilm, anjuran untuk mempelajari ilmu. Dan ini dari kebiasaan penulis di awal pembahasan atau di sela-sela pembahasan beliau berkata, "I'lam, ketahuilah." Untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya seorang itu mempelajari, mendalami, dan bagaimana pentingnya seorang itu mengulangi apabila dia telah mempelajarinya. Tetap dia ulangi. Iya. Karena pengulangan terhadap ilmu itu akan semakin memperkuat ilmu tersebut. Apalagi pembahasan tauhid. Ciri seorang yang mengerti tauhid adalah dia semakin memperhatikan tauhid itu di dalam kehidupannya dan semakin mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau adalah panutan di dalam tauhid, beliau masih berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Jauhkanlah saya dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Beliau masih memohon dijauhkan, masih mengkhawatirkan terhadap dirinya. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya. "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal akbar atau asyirkal asghar." Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Iya, atau syirik al-khafi. Ketika ditanya apa itu, maka kata beliau ar-riya. Perhatikan bagaimana dikhawatirkan terhadap generasi yang terbaik di tengah umat ini, terhadap para sahabat. Maka harusnya kita ini lebih patut lagi mengikuti jejak mereka. Karena itu dari ciri orang yang mengenal tauhid, dia selalu mengagungkan pembahasan tauhid ini. Cinta untuk selalu mengkajinya, mengulanginya, senang di dalam mendengarkannya, bergembira kalau ada orang yang mempelajarinya. Ini ciri bahwa tauhid itu sudah tertanam di dalam diri, di dalam jiwa mereka. Iya. Dan ini selalu diulangi oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sampai pernah disebutkan di dalam sebuah kisah beliau bahwa beliau rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa telah sampai kepada saya berita ada orang yang menyembelih di depan rumahnya. Menyembelih di depan rumahnya untuk keselamatan dari rumah itu. Iya. Murid-muridnya diam-diam saja, tidak terlihat respon yang menunjukkan perhatian mereka yang besar di dalam hal tersebut. Kemudian di hari esoknya lagi, penulis rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, telah sampai kepada saya bahwa di tempat fulani ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Maka mereka langsung berkata, na'udzubillah, atau kalimat yang semisal dengan itu, menunjukkan pengingkaran. Iya. Maka kata Syekh rahimahullah, inilah kenapa kita harusnya setiap hari mempelajari tauhid. Kemarin saya sebutkan kepada kalian tentang kesyirikan, kalian diam-diam saja. Begitu disebut sebuah maksiat, kalian ribut sana sini. Padahal kesyirikan lebih besar daripada apa? Daripada maksiat. Lebih besar daripada maksiat. Dan ini fikih di dalam memahami
tentang tauhid. Karena itu tauhid harus selalu diulangi ya di dalam kehidupan, apalagi berbagai fitnah yang melanda manusia, berbagai kejadian di tengah manusia, perlu as-sabat, perlu keteguhan, kekukuhan. Dan keteguhan itu pada pembahasan tauhid. Karena itu kalimat la ilaha illallah disebut sebagai al-qaulus sabit. Disebut sebagai al-qaul as-sabit. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan orang yang beriman di atasnya di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang kita akan terangkan nanti di keutamaan la ilaha illallah. Baik. Jadi mempelajari, selalu mendalaminya, ini dari tugas kita di dalam seluruh pembahasan ilmu, khususnya pembahasan tentang tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.